Gajian. Uang makan. Uang makan. 3 hari. Kapan selesai jadinya, Mas? Targetnya? Uang makan. Target semua selesai? Yang cupnya ini? 2 minggu lagi dah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Masih berjumpa lagi bersama saya Edi Sendoro yang akan memberikan informasi terkait aktivitas pengerjaan di pembangunan sirkuit Mandalika. Percepatan pembangunan sirkuit Mandalika untuk dapat menggelar event World Superbike maupun Asia Talent Cup. Namun untuk jadwal event World Superbike digeser oleh event Asia Talent Cup yang nantinya 20.000 tiketing free untuk SMA dan SMK ya. Namun nanti kemungkinan akan banyak free ya, untuk masyarakat setempat juga akan menyaksikan gelaran Asia Talent Cup. Sehingga seperti informasi dari Gubernur NTB Zulkifli Mansah yang menyatakan bahwa supaya nantinya kita merasa memiliki sirkuit ini bersama, katanya ya. Mantap juga Gubernur NTB ya. Mantap. Hai geng, mau kemana? Astaga, Anda ini main-main. Ternyata keras sakti tadi bosku ya. Dan kita lanjutkan bosku untuk melihat aktivitas pengerjaan di area pembuatan garis curve atau kita sebut sebagai garis batas limit ya untuk para rider. Dan kita akan melihat juga untuk pembuatan track limit di bagian area tikungan yang sudah dilakukan pengecoran. I lost a couple friends on my way up. I took a couple L's, but that's just normal talk. I popped a couple pills, but they don't do much. And now I take Prozac in the morning with some other stuff. But why did I get into this? I feel like this is all a dream. But when I wake up, look around, this isn't even make-believe. So I sit in the corner thinking back to all the memories. I grew up with these fake beliefs, by the time I find a remedy. I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruin my life. Kali ini kita sudah berada di area trackland dari tikungan ke-9 di mana sedang dilakukan pembuatan garis curve yang terlihat di sini bagannya sudah ditempatkan, tinggal dilakukan penempatan untuk material cor. Secara garis besar pembangunan sirkuit Mandalika di bagian area lintasannya masih terfokus untuk pembuatan garis curve, terus pembuatan track limit, merapikan area rumput dan merapikan area gravel. Itu saja bosku ya. Dan tentunya lagi sebentar lagi kita akan melihat gincunya untuk area curve di sirkuit Mandalika yang terus dipertanyakan ya. Untuk material gincunya sudah hadir di kantor PP bosku ya. Nanti kita akan bagaimana proses untuk memberikan pernak-pernik ya warna di area curve-nya tentunya bosku. Gajian. Uang makan. Uang makan. 3 hari. Kapan selesai jadinya, Mas? Targetnya? Uang makan. Target semua selesai? Yang cupnya ini? 2 minggu lagi dah. Mantap. I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Iya benar bosku, tidak ada yang tidak suka uang ya. Ketika kita diberikan uang pasti kita agak sumringah ya, tersenyum, tertawa, bahagia ya. Kadang uang ini menjadi problem permasalahan tapi juga bisa mengentaskan permasalahan ya. Mantap juga ya. Dan beginilah hasil bosku yang kita dapat melihat aktivitas pengerjaan dan sudah terbuat bagian curb di track ke-8 menuju tikungan ke-9. Dan proses pengerjaan ini akan terus dilanjutkan sampai dengan lembur nanti malam tentunya bosku ya. Dan progres pengerjaan memang terfokus di pembuatan garis curve, terus pembuatan track limit, area rumput itu saja bosku ya. Yang lagi sebentar lagi kita akan melihat tampak cantiknya lintasan sirkuit Mandalika. Dan ketika sudah mengering, beginilah kondisi untuk garis curve yang
sudah terbeton dengan sempurna, tinggal nanti dirapikan, dibersihkan, lalu dilakukan pengecetan ya. Dan tepat sekali kita dapat melihat juga di sini untuk sistem drainase Horoton tipe Resiblik HiCap seri 8300 yang sudah dibersihkan, namun di sini sengaja tidak dibersihkan karena masih akan dilakukan proses cutting di bagian area curve sebelah kiri area trackland dari tikungan ke-7 menuju tikungan ke-8 yang masih belum dilakukan pembobokan ya di sini. Sehingga untuk lap ban masih menutupi bagian sistem drainase Horoton. Oke, kita lanjutkan bosku, dan kali ini kita akan melihat proses merapikan sebelum dilakukan pengecetan sehingga dilakukan pembakaran di bagian area curve. Di situ ada lapisan plastik yang dulunya menutupi bagian area trackland sehingga dilakukan pembakaran secara manual supaya nanti bagian area plastik yang menutupi area aspal itu tidak akan menutupi cairan cat ya. Jadi ini prosesnya untuk membakar bagian area yang tertutupi oleh plastik yang menutupi area trackland atau area runoff di bagian sebelah kanan maupun sebelah kiri atau pembatas antara beton dan aspal ya. Di sini proses pembakaran terus berlanjut untuk merapikan sehingga nanti ketika proses pengecetan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak menghambat daripada aktivitas pengecetan sehingga nanti akan tampak rapi, tampak bersih untuk hasil pengecetan atau finishing, diberikan gincu di area curve-nya bosku ya. Mantap sekali ya, memang teliti, jeli dan profesional dalam pengerjaan pembuatan area curve bosku ya. Dan kali ini kita dapat melihat di sini untuk sistem drainase Horoton yang berada di area tengah garis curve yang membatasi antara runoff dan area trackland dari track kelima ya. Terlihat di sini untuk sistem drainase Horoton sudah bersih, sudah dilakukan pengecekan sehingga terlihat terbuka ya. Memang lintasan sirkuit Mandalika dicanangkan atau digadang-gadangkan menjadi salah satu sirkuit yang mampu menyerap air hujan selama 30 detik saja sehingga nanti ketika aktivitas balapan berlangsung maka tidak akan dihentikan karena memang penyerapan area lintasan sirkuit Mandalika itu sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga kelebihan daripada lintasan sirkuit Mandalika mampu tetap kering ketika hujan menerpa ya. Begitulah kecanggihan sistem drainase Horoton yang ditempatkan di bagian area lintasan sirkuit Mandalika. Dan kali ini kita juga dapat melihat untuk hasil pengerjaan untuk garis curve dan track limit yang berada di bagian area sebelah kanan dari tikungan kelima. Dan beginilah hasilnya bosku yang kita dapat pantau dan nantinya akan dilakukan pengecetan yang berwarna merah putih dan hijau di bagian area yang mulus ini ya. Yang berundak-undak ini nanti akan dicat berwarna merah putih saja bosku ya. Perlu saya sampaikan di sini dan menegaskan bahwa supaya tidak menjadi polemik ya, sehingga nanti begitu banyak komentar ya, kenapa harus merah putih, itu kan warna bendera kebangsaan Republik Indonesia, kenapa harus digilas oleh ban atau diinjak ya. Jadi perlu diluruskan makna dan hakikat bendera ya. Jadi bendera itu terbuat dari kain. Dan ketika memang bendera itu terbuat dari kain terjahit dengan warna merah putih, baru diletakkan di aspal, itu baru penghinaan. Tapi kalau warna itu universal ya, universal sehingga tidak bisa menjadikan sebuah lambang negara karena memang dicat dengan berurut ya, ada merah putih, merah putih, merah putih, merah putih. Jadi tidak tunggal ya. Ketika tunggal mungkin bisa menjadi suatu hal yang menjadi problem. Tapi kalau tidak tunggal itu bukan merah putih seperti warna bendera kita ya. Jadi jelas bosku supaya tidak menjadi isu-isu yang tidak menyenangkan.
Selanjutnya kita sudah melewati area tunnel dan tadi kita sudah melihat juga untuk pengerjaan pembuatan badan jalan yang terkoneksi dengan area jalan di dalam tunnel 1 maupun tunnel 2. Dan kali ini kita dapat melihat aksi para pekerja yang lagi melakukan perakitan kabel yang terkoneksi di area atas dari tunnel 1 ini ya. Progres pengerjaan juga di tahap-tahap finishing ini sedang dilakukan pengoneksian untuk jalur kelistrikan yang nantinya akan terhubung dengan lampu-lampu penerang atau bagian-bagian area fasilitas pendukung di pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan beginilah yang saya dapat sampaikan dan tuturkan kepada bosku. Semoga bermanfaat, semoga terus semangat untuk mengawal mega proyek nasional ini. Saya Edi Sendoro, salam persahabatan dari anak Lombok matur tampiasih. Bilahil sabrihab atabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di review pembangunan sirkuit Mandalika selanjutnya.